Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, wabil khusus Ibu Haidar beserta keluarga yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka mendoakan 2 tahun wafatnya Mbak Amalia Rahma Putri Dharmajaya binti Bapak Haidar pada malam hari ini, ya. Kita tidak lain diminta doanya semoga almarhumah Mbak Amalia wafat dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, perlu kami informasikan ya bahwa Bu Haidar itu dulu merupakan warga RT 03 ya, yang tinggal di kampung sebelah persis masjid ini ya. Sudah beberapa tahun terakhir ini pindah di perumahan Esperanza ya, Esperanza. Nah, 2 tahun yang lalu mendapatkan musibah dengan wafatnya putrinya ya, Mbak Amel. Nah, Ibu Haidar ini kepingin putrinya ini didoakan oleh warga 03 yang dulu menjadi tempat bermukimnya, bahkan malahan juga lebih luas lagi, tidak hanya warga RT 03 tapi juga jamaah masjid At-Taqwa ya. Dan karena Bu Haidar ini sudah tidak punya tempat tinggal di sini, akhirnya ya ingin di masjid dan kita fasilitasi untuk acara pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita sekarang memperingati 2 tahun wafatnya Mbak Amel ya, Mbak Amalia ya. Dan sebagaimana kita ketahui, Mbak Amalia ini wafat dalam usia yang masih relatif muda ya. Saya tanya Anam tidak tahu, tanya Pak Ilyas juga tidak tahu usia berapa. Barangkali ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Waktu wafat kemarin Mbak Amel usia berapa? Oh, masih 22 tahun ya. Ya, 22 tahun ya. Betul ya. Masih sangat muda sekali. Dan belum menikah ya? Belum ya. Jadi baru mau menikah tapi belum menikah ya. Sudah merencanakan menikah tapi belum kesampaian, Allah ternyata memanggilnya. Nah, ini tentu saja menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita bahwa sesungguhnya yang namanya kematian itu memang tidak ada rumusnya harus tua, itu tidak ada ya. Bahwa Pak Tono alhamdulillah ya sudah usia 70 tahun lebih. Oh, malah 80 persis, Pak. Oh, malah sudah 81, masih diberi kesehatan, bisa jamaah saben hari di masjid. Wah, itu saya kira kenikmatan yang luar biasa ya. Tapi sekali lagi ya, nyatanya ya yang muda sudah Allah panggil. Ya, ini sekali lagi tidak ada rumus kematian harus tua, itu tidak ada. Yang muda
pun bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu saja memang pesannya ya tidak lain adalah agar supaya kita ini sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang yakin bahwa kematian itu akan datang, dan sekali lagi kematian itu datangnya tidak beritahu sebelumnya, tiba-tiba saja begitu datang ya. Ini supaya menjadikan kita itu siap untuk menghadapi kematian itu ya. Nah, tentu saja siap menghadapi kematian itu ya sudah dalam kondisi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah bersiap dengan amal baik ya, yang kemudian itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju ke akhirat itu ya. Makanya dalam ungkapan bahasa Arab itu ada satu ungkapan yang sangat masyhur ya, masyhur itu terkenal ya, yang bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar itu ya. Dan kalau tidak salah sudah pernah itu saya sebut di dalam kajian-kajian, meskipun tidak pernah dibahas secara khusus ya. Bunyinya begini: ajjilu bis salati qabla al-faut wa ajjilu bit taubati qabla al-faut qabla al-maut ya. Saya ulangi ya: ajjilu bis salati qabla al-faut wa ajjilu bitaubati qablal maut ya. Indah sekali ya, kalimat-kalimat bahasa Arab itu memang seringkali disusun dalam komposisi yang indah seperti itu. Yang artinya ya, yang pertama pesannya adalah hendaknya kalian bersegera untuk melaksanakan sholat sebelum waktunya habis ya. Nah, ini saya kira merupakan pesan yang sering sudah diulang-ulang ya, meskipun dalam bentuk yang lain ya. Kita sudah sering itu mendengar ceramah tentang fadilah sholat, terutama pada waktunya, terutama saya lagi di awal waktu ya. Itu supaya tidak lain menjaga jangan sampai kita kehabisan waktu dalam melaksanakan sholat itu. Karena sholat itu kan memang oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang sudah ditentukan sedemikian rupa waktunya secara ketat ya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin diwajibkan dan sudah ditentukan sedemikian rupa waktu-waktunya. Nah, kita dalam hadis-hadis itu ditunjukkan itu betapa yang namanya termasuk yang utama itu adalah apabila kita sholat pada waktunya itu, dan lebih-lebih sholat pada awal waktunya itu. Nah, kalau sholat di waktunya atau lebih-lebih di awal waktu itu tentu saja kita sudah mengamalkan tadi itu, kita supaya bersegera sholat sebelum waktunya habis ya. Nuwun sewu bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang yang namanya orang ya, orang itu kan sok disibukkan dengan berbagai macam kegiatan ya. Nah, kalau sholat itu tidak dipenke, istilah orang Jawa itu ya, dipenke ya. Dipenke itu apa istilahnya ya? Diutamakan, dipentingkan, diperhatikan ya. Itu kadang-kadang lewat begitu saja itu ya, nanti ya, terlena dengan kesibukan ya, nggak taunya tiba-tiba waktunya sudah habis, sudah lewat. Nah, itu diperintahkan betul itu, ajilu bis sholati qoblal faut ya, bersegeralah kamu untuk melaksanakan sholat itu sebelum waktunya habis ya. Nah, waktu habis itu ya ketika sudah pindah waktu berikutnya ya. Jadi sholat subuh itu ya waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari ya. Nah, selama
belum terbit matahari itu masih boleh itu sholat fajar. Ya, meskipun yang utama ya kalau di awal waktunya ya. Lalu sholat duhur itu dari mulai persis matahari di atas kepala kita, ya, sampai dengan ketika matahari itu condong ke barat, yang bayangannya itu persis dengan benda aslinya. Ya, jadi kalau kita misalnya punya tongkat, kita berdirikan seperti ini, ketika dimiringkan begini kok bayangannya persis, itu sudah masuk waktu asar itu. Jadi waktu asar itu patokannya ini, ya. Makanya jamnya itu berubah-ubah. Jam itu tidak selalu sama. Zuhur itu tidak selalu jam 12 ya. Karena matahari persis di atas sini itu tidak selalu jam 12, bisa bergeser-geser itu, ya. Jadi ngukurnya itu begitu, ya. Nah, begini. Nah, lalu ketika matahari terbenam itu masuk waktu maghrib sampai dengan hilangnya mega merah. Ya, jadi kalau waktu maghrib datang itu terbenam itu masih ada mega merahnya itu. Nah, ketika mega merah hilang sama sekali menjadi gelap total, itulah sudah masuk waktunya isya. Ya, kira-kira 1 jam lah dari maghrib itu. Nah, isya itu sampai dengan waktu datangnya fajar itu atau subuh itu. Panjang waktu isya itu, ya, itu. Jadi waktunya sudah ditentukan sedemikian rupa, jangan sampai lewat, ya. Nah, makanya perintahnya ajilu bis sholati qoblal faut, ya, bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat sebelum waktunya habis. Nah, yang berkaitan dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah yang kedua, ajilu bit taubati qoblal maut, ya, bersegeralah kamu bertaubat, ya. Karena apa? Sekali lagi jangan menunggu mati. Kok jangan menunggu mati? Sekali lagi karena apa? Mati itu datangnya tidak bisa diduga kapan datangnya. Nah, sebelum mati itu makanya kamu bertaubat, ya. Supaya kapanpun Allah memanggil kita itu dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dalam Al-Qur'an, ya, surat Ali Imran yang sering dibaca para qari ketika acara halal bihalal itu, ya, yang bercerita mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa itu, bagian yang paling awal dari ayat itu perintah untuk bersegera bertaubat ini, ya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, ya. Terusannya itu yang biasanya kemudian dibaca dalam kerangka halal bihalal itu. Tapi ayat itu dimulai dengan perintah supaya kita ini bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mengapa kok harus bersegera itu? Ya tadi itu, ya. Ya, jangan-jangan segera wafat tadi itu, ya. Makanya salah total itu kalau orang kok kemudian punya pandangan maksiat rapopo mumpung syekh nom, ya. Loh, kok maksiat enggak apa-apa mumpung masih muda. Rumah saya kalau muda tuh enggak bisa mati, ya. Nanti tobat mak wis tuwa wae, ya. Jadi tobat itu nunggu tua. Loh iya kalau sampai tua, ya. Kalau belum sampai tua malaikat Razail datang, ya. Nah, enggak sempat tobat. Makanya sekali lagi perintah untuk bertobat itu segera, ya, segera perintahnya, ya. Termasuk tadi perintah untuk sholat, ya. Nah, sehingga sekali lagi saya ulangi lagi, peristiwa wafatnya Mbak Amel ini betul-betul merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, ya, untuk sadar betul bahwa yang namanya kematian itu bisa menjumpai siapa saja dan kapan saja serta di mana saja. Oleh karena itu pesannya ya supaya kita itu siap menghadapi kematian itu. Nah, dalam rangka siap menghadapi kematian itu tidak lain kita harus siap untuk bertaubat terlebih dahulu dan tentu saja juga menyiapkan amal soleh yang secukupnya bahkan sebanyak-banyaknya dalam menghadapi kematian atau hari akhirat itu.
Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi perintahnya adalah perintah untuk menyegerakan sholat dan menyegerakan taubat, ya, ada perintah yang lebih umum lagi sebenarnya, ya, tidak terkait dengan sholat secara khusus atau kematian secara khusus, taubat secara khusus, yaitu perintah untuk berbuat baik, ya. Itu perintahnya juga supaya bersegera, ya. Dan itu hadisnya sahih itu, ya. Badiru bil a'malis salihat, ya. Kalau tidak salah itu ada di hadis Arba'in Nawawiyah itu, hadis itu, ya. Ya, maknanya sama, hendaklah kalian hendaklah kalian bersegera dalam melaksanakan amal soleh, ya. Artinya apa? Ya, kalau kepingin melakukan amal soleh jangan ditunda-tunda. Dan itu kemudian lalu menjadi lagu itu, berbuat baik, apa tulisannya? Janganlah ditunda-tunda, ya. Ya, itu sebenarnya terinspirasi dari hadis yang menyatakan kalau untuk berbuat baik itu segera itu, ya. Ya. Kalau dalam terus saya hadis itu malahan sebelum datang fitnah gitu, ya. Ya, sebelum datang ujian, sebelum datang cobaan, ya. Sebab nuhun sewu, kadang-kadang orang itu kepengen berbuat baik tapi ditunda-tunda, ya. Kemungkinan untuk gagalnya itu sangat banyak itu kalau sudah fitnah dan cobaan datang itu, ya. Mau berbuat apa misalnya, sedekah misalnya, wah nantilah, ya. Duh, siapa yang menjamin kalau uangnya itu tetap masih ada, ya? Ditunda-tunda, nggak taunya uangnya ditipu orang hilang, ya. Bisa jadi kan, ya. Ya. Atau bisa tidak ditipu, ya nanti untuk kepentingan apa, nggak jadi sedekah. Jadi makanya kalau sudah niat berbuat baik itu segera wis dilaksanakan intinya, ya. Apalagi misalnya apalagi ya banyak, ya, banyak sekali perbuatan baik yang bila ditunda-tunda itu kemudian bisa jadi kemudian lalu nggak bisa dilaksanakan karena adanya berbagai macam sebab yang menjadikan tidak terlaksana itu, ya. Ya bisa karena sakit, bisa karena udzur yang lain, ya, macam-macam itu bentuknya, ya. Ya. Saya masih ingat sekali dan mungkin bapak-bapak juga masih ingat sekali, ya. Sekedar mengenang ini ada kaitannya dengan ini, ya, yang sedang kita bicarakan supaya berbuat baik, jangan ditunda-tunda itu, ya. Dulu Pak Kiai Ahmadi masih ingat, ya, itu beliau menceritakan pengalaman mau haji tertunda itu sampai menangis itu, ya. Jadi sudah mau haji lalu kemudian tertunda karena apa begitu, nggak tahunya tahun berikutnya yang itu biaya haji naik sampai 3 kali lipat itu, dari 7 juta menjadi 21 juta itu, ya, zaman segitu itu, ya. Ya, sehingga lalu tertunda agak cukup lama baru kemudian alhamdulillah masih kemudian Allah memberikan kesempatan naik haji. Jadi itu Pak Ahmadi sampai menangis itu ketika menceritakan itu, menyesali betapa memang menunda-nunda pekerjaan baik itu kemudian bisa berakibat tidak baik itu, ya. Sama saya ingat itu peristiwa Pak Ahmadi sampai menangis ketika menceritakan itu, masih ingat saya, ya, itu, ya. Tentu saja beliau cerita waktu itu dalam rangka untuk mendorong kita jamaah masjid itu supaya sekali lagi, ya, tadi itu menjalankan hadis badiru bil a'malis salihah tadi itu, supaya menyegerakan ketika ada rencana baik, ya, ada niat baik itu segera dilaksanakan, ya. Sebab sangat mungkin, ya, kalau kita berniat baik tidak segera dilaksanakan itu karena ada banyak sekali gangguan, rintangan, cobaan, wah itu bisa gagal itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira pengajian malam ini tidak
tidak usah panjang-panjang ya, singkat saja. Intinya adalah sekali lagi bahwa mudah-mudahan kita ini bisa belajar dari peristiwa kematian ini ya, dan memang sekali lagi kematian itu oleh Rasulullah sering disebut sebagai merupakan mauidhah yang terbaik ya. Kafa bil mauti wa'idhah itu ya, sehingga mudah-mudahan kita dengan menghadiri majelis-majelis peringatan kematian seperti ini, sesungguhnya kemudian mudah-mudahan ya tidak lain supaya kita ini senantiasa ingat kematian dan lalu kemudian bisa mempersiapkan kematian. Amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan sekali lagi semoga ya Mbak Amelia Rahma Putri Dharmajaya ini husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah dan diterima amal baiknya. Ibu Haidar dan keluarga yang lain diberi kesabaran ya. Dan Ibu Haidar yang malam ini memberikan sedekah berupa makanan dan minuman ini juga mudah-mudahan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan pahalanya juga sampai kepada Mbak Amalia Rahma Putri Dharmajaya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.